أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوا وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. اللهم ارحمنا بالقرآن. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun banyak tantangan dakwah, namun tetap menyampaikan Nabi Nuh alaihissalam. Dan ini yang disampaikan oleh Nuh sudah terlalu hebat maksiat mereka, sudah banyak juga musibah menimpa, ada macam-macam penyakit Allah turunkan, ada kekeringan, ada paceklik, ada kesulitan ekonomi, dan macam-macam yang terjadi. Dan ini yang disebut oleh Nabi Nuh alaihissalam. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku sampaikan kepada umatku, istaghfiru rabbakum, mintalah ampun pada Rabb kalian, innahu kana ghaffara, karena sungguh dia maha pengampun. Allah maha memberi ampun. Dan ayah bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia kalau sudah mentok jalannya baru pada nyari Allah biasanya. Malah kadang-kadang nggak masuk akal. Banyak orang yang pintar, orang yang cerdas, tokoh, punya jabatan segala macam. Tapi kalau jalannya mentok malah datang ke orang miskin, kepada duafa, pada yatim, minta doa. Apalagi kalau lagi musim pilkada sama nyapres. Pada datang sama orang miskin, sama anak yatim. Dan rupanya kecerdasan, kepintaran, kemampuan tuh nggak ada apa-apanya kalau Allah sudah tutup jalan. Dan ini biasanya manusia tuh bakal datang pada Allah kalau sudah mentok. Dan kalau sudah mentok, nah datang pada Allah, bingung nyari jalannya, baru datang kepada orang soleh, kepada nabi, pada rasul, pada ulama, pada ustadz, kepada para yatim, duafa, segala macam. Dan nanti cari sama ayah bunda.
kelebihan orang-orang duafa, orang-orang miskin, yatim, cari sama ayah bunda. Dan itu kelebihannya dikatakan sama Rasulullah, ini duafa. Kalau mau cari aku di tengah-tengah orang-orang duafa. Mereka yang nggak punya apa-apa kecuali Allah aja. Fa'inama tunsorun wa turzakun bidu'afaikum. Karena kalian itu bisa berjaya, bisa hebat seperti sekarang. Kalian bisa berkelimpahan rezeki karena ada duafa di antara kalian. Jadi, apa urusan kita bisa berkelimpahan rezeki karena ada duafa? Rupanya, rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang model saya sering ngerasa ini. Nanti mereka yang pintar, yang hebat, yang punya dunia katanya. Dan kalau udah mentok yang dicari itu. Duafa, yatim, miskin, minta doa. Sebenarnya mereka udah mentok, udah takut, udah kalut, udah panik. Ntar baru tuh pengen nyari Allah. Tapi pengen nyari Allah yang deket tuh caranya adalah deketin duafa, yatim, miskin, orang-orang susah. Dan datang sama orang-orang soleh. Nah ini biasanya solusi-solusi langit itu nggak ketemu di meja-meja rapat, nggak ketemu di pabrik, nggak ketemu di kantor, nggak ketemu sama tim manajemen kita. Tapi ketemunya tuh di sajadah, saat tahajud, saat duha, saat ngangkat tangan, minta ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum tahu juga caranya, datengin orang-orang soleh. Seperti Rasul, Nabi, ulama, minta doa sama yatim, doa apa. Karena banyak di antara orang duafa, kalau mereka minta dikabul sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini solusi dari Nabi Nuh alaihissalam. Astaghfiru rabbakum. Minta ampun sama Allah. Minta ampun. Saya sudah nyampein barangkali ke ayah bunda tahun 2005 ada orang datang ke saya ngaku 2 kali mau bunuh diri. Bingung, stres. Dan penghasilannya sebulan 3 miliar tahun 2005. Ini orang pinter. Iya, tokoh internasional. Kalau saya sebut namanya mungkin ayah bunda ada yang kenal. Kaya iya, tapi bingung. Saya udah mau bunuh diri 2 kali, Usbok. Kalau aja nggak ketahuan semua keluarga saya udah mati. Udah mau bunuh diri. Minta solusi atas masalah-masalah. Ini ayat nih. Minta ampun sama Rob kalian. Terus dia bilang, barangkali udah kebangetan. Banyak dosa masih ada yang dilakukan. Coba cek dulu ya. Saya tulis checklist 10 dosa besar. Syirik, meninggalkan sholat, durhaka sama orang tua, Omar, judi, sihir, datang ke dukun segala macam. 10 tuh. Saya minta coba checklist dulu. Ada nggak dosa-dosa besar yang 10 ini yang pernah dilakukan? Ayah bunda belum tahu 10 dosa besar atau 7 dosa besar sab'ul mubiqat. Nanti cari ya sama ayah bunda. Biar tahu. Jangan-jangan udah sering ngaji, ini dosa-dosa besar kita nggak tahu. Bahkan banyak yang masih kita kerjain itu. Terutama sihir, riba, itu masih banyak muslimin. Waktu saya kasih checklist itu, saya berharap dia checklist, dia baca, terus ditaruh lagi sama orang ini. Terus dia bilang, semuanya sebab udah sering berkali-kali saya lakukan. Oh, pantas. Jadi maksiat itu membuntukan jalan, membuat jalan gelap. Jadi
Itu yang kata solusi cerdas dari Nabi Nuh alaihissalam, istaghfiru rabbakum. Minta ampun sama Rabb kalian. Minta ampun. Innahu kana ghaffara. Karena Allah itu maha pengampun. Nanti ayah bunda cari ayatnya. Bahwa rahmatku mengalahkan murkaku, kata Allah. Rahmati wasi'at ghadabi. Rahmatku mendahulukan, menyalip, mengalahkan murkaku. Jadi Allah nggak murka. Allah senantiasa maha rahman, maha rahim. Allah maha pengampun. PR kedua, cari sama ayah bunda. Ayat. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفِرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. Siapakah yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah? Enggak ada. Dan banyak pendeta yang dan pastor yang masuk Islam karena nggak sanggup nanggung beban. Kenapa nggak sanggup nanggung beban? Karena di bilik confession, pengakuan dosa, orang-orang agama itu ngaku dosa, terus bayar. Habis itu kemudian kata pendeta dan pastornya, Tuhan sudah mengampuni, asal bayar. Dan yang ngampunin dosanya dia. Banyak pendeta dan pastor yang masuk Islam karena nggak kuat sama confession, pengakuan dosa. Enggak. Yang mengampuni dosa bukan manusia. Yang mengampuni dosa adalah Allah. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Siapakah yang mengampuni dosa kecuali Allah? Saya nggak akan sampaikan tentang keutamaan-keutamaan istighfar karena insya Allah hari Senin ayat berikutnya dan berikutnya itu adalah keutamaan-keutamaan istighfar yang dahsyat. Freeze. Stop freeze. Please, stop. Ya, kirain saya Hadis rusak. Rasulullah, nanti ayah bunda cari. Bunyinya, lau lam taznibu lazahaballahu bikum. Kalau kalian tidak berdosa, tidak membuat kesalahan, Allah akan binasakan kalian. Kalimat ini kalau dibaca sepenggal kayaknya aneh. Biasanya orang yang berdosa bakal Allah binasakan. Tapi Rasul bilang, kalau kalian tidak berdosa, tidak berbuat salah, maka Allah akan binasakan kalian. Summa ja'a biqaumin. Lalu kemudian Allah ganti dengan generasi baru, yaznibun, mereka berbuat dosa, wa yastaghfirunallah, tapi mereka meminta ampun pada Allah, wa ghafara lahum, maka Allah ampuni mereka. Jadi Allah senang ngelihat kita berbuat salah, hilaf, terus istighfar. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni saya. Maka Allah akan ampuni. Dan ada hamba Allah yang bermaksiat, kemudian dia minta ampun lagi pada Allah Subhanahu wa taala, Allah ampun. Terus dia maksiatnya nih tobat tomat namanya. Tobat sambel. Tobat kepedesan tapi besok makan sambel lagi. Sama. Ini hamba Allah, dia berbuat maksiat lalu kemudian minta ampun sama Allah, Allah ampun. Beberapa waktu kemudian dia lakukan dosa lagi, Allah ampun. Karena dia istighfar. Dia berdosa lagi, lalu dia minta ampun sama Allah, Allah ampuni. Dan Allah berfirman, kalau terus seperti ini, maka aku akan terus ampuni. Jadi Allah maha pengampun. Allah Subhanahu wa ta'ala tak bosan-bosan memberikan ampunan. Cari itu hadisnya sama ya bunda. Betapa Allah nggak bosan mengampuni hambanya yang berbuat dosa terus minta ampun. Berbuat dosa minta ampun. Berbuat dosa minta ampun. Ada hadis lagi lebih ajaib lagi. Rasulullah SAW bilang,
Allah Allah asra bi taubati abdihi min ahadikum wajada dawlatahu bil fala. Sungguh Allah jauh lebih bahagia dibanding kalian kalau kalian melakukan safar dengan kendaraan kalian di tengah gurun pasir, lalu kemudian tunggangannya, hewan kendaraannya hilang. Dia cari-cari kemana-mana, nggak ketemu. Sampai dia kehabisan tenaga, dia duduk, dia tertidur. Lalu begitu tersadar, dia dapati lagi. Kendaraannya, hewan tunggangannya datang lagi. Begitu dia terjaga, dia girang. Kata Rasulullah SAW. Sampai saking girangnya, karena dia kecapean dan saking girangnya, akal nggak berpikir, dan kemudian dia bersyukur sama Allah, redaksinya salah. Dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Ya Allah, engkau hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Saking girangnya dia. Maksudnya dia sebenarnya, ya Allah, engkau benar-benar Tuhanku, aku adalah hambamu. Tapi saking girangnya Rasul cerita tuh. Dia ngomongnya sampai kelibet-libet kebalik. Ya Allah, engkau hambaku, aku Tuhanmu. Kita kebalik-balik. Dan Allah senyum, Allah bahagia. Jauh lebih bahagia ketimbang salah seorang di antara kalian melakukan safar, kendaraannya hilang, terus balik lagi, Allah lebih girang dibanding itu. Maka Allah tungguin, Allah tungguin. Kapan hambaku pulang? Apalagi kalau pulangnya sering, sehari 5 waktu. Apalagi ditambah dengan yang sunnah-sunnah. Apalagi ditambah dengan zikrullah, ditambah dengan istighfar, ditambah dengan tilawah Al-Quran. Pulangnya sering, bahkan setiap saat selalu ingat Allah. Wa kana Rasulullah SAW yazkurullah kulla ahyani. Nanti cari sama ayah bunda hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dan Rasulullah SAW senantiasa mengingat Allah setiap saatnya. Jadi semua waktu yang Allah berikan selalu ingat Allah. Jadi selalu datang ingat sama Allah. Allah Maha Pengampun. Dan Allah Maha Pengampun buat hambanya yang durjana nggak ketulungan. Rasulullah SAW ceritakan ada di zaman Bani Israel orang yang membunuh 99 orang. Ayah bunda pernah dengar hadisnya barangkali. Tapi kalau mau cari yang sahih, googling hari ini. Hadis tentang orang yang membunuh 99 orang. Gagah dia, hebat dia. Menurut orang-orang, iya. Orang-orang takut sama dia, tapi dia enggak. Dia takut ada dosa-dosa. Dia cari jalan gimana caranya untuk taubat pada Allah. Berhenti dari maksiat ini. Banyak ayah bunda orang yang bingung, nggak bisa berhenti dari maksiat. Tanyakan kepada para mereka yang kecanduan narkoba, bingung berhenti. Tanyakan mereka yang sudah masuk kronik korupsi, bingung gimana cara keluar. Tanyakan mereka yang sudah menjadi gerombolan mafia, gimana caranya, bingung. Tanyakan kepada mereka yang sudah terlibat prostitusi, bingung, nggak tahu jalan, nggak bisa keluar. Ya, korupsi. Tapi nggak putus asa, dia cari jalan. Ketemu sama orang alim, bertanya dia, aku punya dosa besar, membunuh 99 orang. Bagaimana cara aku bertobat? Waduh, berat nih, berat, kata alim ini. Mana bisa ngebunuh satu orang aja sama seperti ngebunuh seluruh manusia. Dalam surah Al-Maidah ayat sekian, ayat bunda nanti cari. Bunuh satu orang setara dengan membunuh seluruh manusia. Apalagi modelnya Netanyahu tuh, membunuh sudah jutaan orang. Alhamdulillah. Berat, berat.
Maka begitu dibilang nggak ada kesempatan lagi, maka dia geram, dia emosi. Nah, lengkap jadi 100. Tapi itu masih cari jalan untuk bertaubat. Hingga ketemu sama orang alim lagi. Dan diberitahukan caranya untuk hijrah. Tinggalkan semua kebiasaan lama. Yang masih terlibat dengan riba, maka tinggalkan riba dan sekeliling. Yang masih terlibat sama Dari korupsi, mana tuh Bang? tinggalkan. Coba resign. Jauhin circle-circle yang negatif. Yang terlibat sama kejahatan, caranya tinggalkan hijrah, hijrah. Dunia ini luas. Jangan takut gak kebagian rezeki Allah. Maka orang ini pindah dari negerinya ke negeri yang baru untuk memulai hidup yang baru. Dia taubat, pengen minta ampun. Dan ayah bunda, catatan besar dari Usbok, cari ya hadis ini ya, cari hadis ini. Karena nanti dari hadis itu ayah bunda bakal melihat bahwa Allah cabut nyawanya di perjalanan, dua malaikat berebutan, malaikat rahmat, malaikat azab, masing-masing pengen narik mereka. Yang satu pengen lari ke surga, yang satu pengen lari ke neraka. Allah kirim malaikat ketiga untuk menjadi wasit penengah. Coba ukur jarak mana yang lebih dekat. Dan rupanya lebih dekat ke negeri yang baru. Bedanya cuma sejengkal karena Allah dekatin jarak. Catatan besar dari Usbog, kalau ayah bunda lihat hadisnya, orang ini belum sempat melakukan amal ibadah. Belum sholat. Belum juga ikut taklim. Belum juga ngapal Quran. Belum banyak yang belum. Dia baru pengen nyambut ampunan Allah. Tapi rupanya Allah sayangi dia, Allah masukkan dia ke surga. Itu yang disebut innahu kana ghaffaro. Allah itu Maha Pengampun. Jadi nggak pakai matematika, kayak bunda. Urusan surga neraka tuh nggak usah pakai matematika amal. Yang penting kalau Allah ampunin, maka Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya yang menyatakan Allah Maha Pengampun. Nanti ayah bunda cari. Abdi, ini hadis qudsi. Hambaku, lau ataitani, kalau nanti di hari kiamat kau datang kepadaku, bikorobit dunia minal khotoya, dengan membawa dosa sepenuh bumi. Wala tusyrik bi syai'an, dan kau tidak pernah syirik padaku. Itu bikorobiha mafirah. Aku akan membawakan padamu sebesar bumi pula ampunanku. Insya Allah. Betapa indahnya. Abdi, hambaku. Lau balagot sunubuka ananas sama. Kalau dosamu menjulang tinggi sampai ke langit. Siapa manusia punya dosa sebanyak itu? Tapi engkau senantiasa berharap padaku dan kau tidak pernah syirik padaku, maka aku akan ampuni. Dan aku tidak peduli. Aku akan ampuni. Hambaku, kalau engkau nanti datang kepadaku dengan banyak sekali dosa dan kesalahan, dan engkau senantiasa berharap padaku dan tidak pernah syirik padaku, maka aku akan datangkan kepadamu ampunanku. Ayah bunda ntar cari hadis kursi itu. Terlalu indah, ayah bunda. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengampun. Kalau ayah bunda logikanya nggak ketemu sama anak, sama cucu, sesalah apapun, sedurhaka apapun,
Entah kenapa kok kita masih sayang sama anak atau cucu yang durhaka. Kalau logika itu aja nggak ketemu, kita nggak ngerti. Kenapa ya? Anak udah salah masih belain, cucu udah kayak begitu, masih terus saja. Kita siap jadi tameng. Maka lalu bagaimana dengan rahmat Allah? Ampunan Allah. Sesalah apapun hamba-hamba Allah, kalau dia minta ampun, Allah ampun. Innahu kana ghaffara. Wahai kalian, minta ampunlah kalian pada Allah. Karena Allah itu maha pengampun. Nah, sebab itu ya bunda, latihan sama ya bunda. Istighfar yang banyak. Dalam sehari, jangan kurang dari 70. Kalau bisa lebih banyak, lebih bagus. Istighfar sama Allah. Jadikan kebiasaan. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Kalau lagi ayah bunda ngerasakan lagi banyak masalah, istighfar. Nanti masalahnya Allah selesaikan. Kalau berasa hidup lagi sempit, Indonesia ini katanya ekonominya lagi sulit, istighfar aja. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Nanti Allah lapang. Kalau rezekinya kayaknya nggak cukup, istighfar. Nanti Allah kasih rezeki dari jalan yang tidak terduga-duga. Istighfar. Maka nanti jalan bakal Allah buka. Gelap Allah terangi. Sempit Allah lapangi. Itu yang kata Rasulullah SAW, keutamaan istighfar. Man lazimal istighfar, ja'alallahu min kulli dikin makhrajahu min kulli hammin farajahu razaqahu min haitsu la yahtasib. Membiasakan istighfar itu, maka kalau sempit Allah lapangin. Kalau punya masalah Allah selesaikan. Dan Allah kasih rezeki dari jalan yang tidak terduga-duga. Nah, ayah bunda, ini disampaikan oleh Nabi Nuh, solusi dari semua masalah. Semua masalah kita istighfar, minta ampun, datang pada Allah karena Allah lagi nungguin kita semuanya datang. Jazakumullah ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima warahmatullahi kasih Ustaz. Semoga wabarakatuh. bermanfaat. Khairan kasiran, Jazakallah Ustaz. khairul usbab Sehat di dunia ilmunya dan wa akhirat. barakallah. Barakallah. Semoga yang senantiasa Ya Allah. Umi, suaranya nggak kedengar, Umi. dengan Sini. dirahmati Allah. Kedengar. Kalau kita dengarkan tadi apa ayat diskusi sampaikan, rasanya mampu ya sebagai hamba Allah sih mau istighfar kepada Allah. Maka Umi, putus-putus nggak kedengar, Umi. pertama kita untuk beristighfar saling mendoakan, semoga kita baik. Kita baca ayat 10 tahun setelah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل استغفروا ربكم إنه كان غفارا. Ada suara Umi. Sinyal. yang dirapatkan Yang lain ditutup. hari ini dengan alhamdulillah rabbil alamin. Subhanaka Allahumma Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Khair Umi. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.